Di video kali ini gue bersilaturahim dengan sohib lama gue di zaman SMP, namanya Garda Dandi Lauda. Pria penuh pesona dan selalu menjadi idola wanita di zamannya. Ngobrol sama Garda nggak pernah kehabisan bahan. Sedikit serius, banyak bercandaan. Siapa sangka sekarang dia udah jadi calon kuat kepala cabang sebuah bank. Padahal dulu kuliahnya jurusan desain komunikasi visual dan masa mudanya sempat gimbal. Ngobrolnya sih gak lama, sebentar aja. Masalah datang kayak badai, tapi hati ini gak mau layu. Kita cuma pengen ketawa, bukan cari ribut atau drama. Sehat Pak Haji? Sehat dong. Garda Dandi Lauda ya. Dalam rangka ya. Udah lama kita gak ketemu ya? 5 tahun ada ya? Hah? 5 tahun ada ya? 6 kali. 6 tahun. Gimana Gar? Sehat? Jauh John. Sehat alhamdulillah. Wi. Ngopi dulu, ngopi. Gue udah gak ngerokok sekarang. Serius? Serius. Udah hampir ada 3 bulan lah. Kirain gue udah 3 tahun atau 4 tahun gitu. 3 bulan lah. 3 bulan ya. Ini pakai Tapi ini sekarang. waktu itu terakhir ketemu di mana? Di kafe apa sama si Eka masih ngerokok ya? Marlboro apa? Oh iya ya. Bukan Marlboro. Itu mah udah lama ya. Udah lama ya? Udah lama. Masih ngerokok. Cuma 3 bulan terakhir ini lah. Udah lepas rokok. Benar-benar udah nggak ada ya. Ini pot ya atau apa ini? Iya pots. Oh, ya. Nah, Rasa apa biasanya lo pakai? rasa apa mangga, Oh. buah-buahan lah. Kenapa lo berhenti ngerokok? Sadar kesehatan aja kali ya. Ceritanya aja. Ceritanya ya enggak? Tapi tetap aja nge-vape. Tapi tetap nge-vape ya. Tapi bener-bener ngerokok udah enggak? Udah Nggak beli kali ya? nggak beli, nggak minta, pokoknya udah stop aja. Udah stop. Udah stop aja. Ini pun kayaknya kalau udah bosen stop udah. Nggak akan ngerokok lagi, nggak akan nge-vape lagi. Kayaknya gitu. Soalnya kan dulu pernah juga berapa tahun, hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Hampir 2 tahun nggak ngerokok. 2 tahun nggak ngerokok. Tapi berat badan lu makin jadi dong ntar. Justru enggak. Iya. Gue mah yang bikin berat badan naik itu justru karena olahraga. Olahraga. Olahraga lu apa lagi rutin kan nih olahraga. Apa nih? Tenis gitu kan. Oh tenis. Tenis. Hmm. Padahal mah enggak, padahal. Touring masih touring. Touring masih Brotherhood masih jalan itu mah. jalan ya. Jalan. Gila. Itu salah satu sarana Salah satu sarana untuk ini ya, refreshing ya. Refreshing gitu. Kalau di Brotherhood sekarang lu jadi apa berarti? Life member. Life member ya. Member. Nah, gue nggak tahu sebenarnya kan banyak ya si member-membernya, ada life member, ada apa gitu jabatan-jabatannya ya. Lu masuk Brotherhood tahun berapa berarti? 2018 lah. Set, lama juga ya. 2018. Motor masih yang nangka itu apa yang mana? Bukan nangka. Enggak, gue lihat sekilas kayak nangka. Bukan, Tapi ada Harley ya? Bukan Harley juga, itu motor tua. Motor itu apa biasa? Bukan, MZ lah, itu dari Jerman. Sama kayak DKW. Oh iya. Ada kan DKW, BMW, itu kan itu Jerman. Kalau kayak BSA itu kan Inggris gitu. Ada berapa koleksi motor berarti? Cuma 1 gua. Oh, bohong. Vespa? Vespa. Dulu kan lu sempat punya Vespa kan? Vespa ada, cuman udah dijual-jualin. Sisa yang Sprint. Mahal sekarang itu. Yang tua itu tahun 79 ya, kalau nggak salah. Yang dulu pernah ada lu bawa? Hah? Yang dulu pernah lu bawa ke rumah si Kabul, inget gak? Itu mah atau Kim kok coy. Enggak, ada lagi. Ada Vespa, lu pernah liatin. Vespa apa Kimco ya? Kim kok itu mah. Zaman kapan Kim kok ini udah gua jual tapi. Gua jual berapa 3 juta ini. Anjing, padahal itu sempat viral tuh. sempat viral ya Kimco ya. Viral, Kimco Jetmatic viral. pertama ya. Jetmatic pertama. Satu-satunya di Indonesia tuh. Iya, orang lain Awal. belum punya Jetmatic. Orang lain belum punya Matic. Oh ya, belum punya Matic, lu udah punya Matic. Iya. Jetmatic Kimco. Jetmatic Kimco itu Anjay. awal motor.
cikal bakalnya metik Indonesia kan. Yoi, lu Itu sebagai dari Korea, pelopor kan. pelopor. Emang lu luar biasa Gar. Udah gue jual tuh mah 3 jutaan. Murah Gua banget ya? cepet. Beli Soalnya berapa? susah, spare partnya susah. Beli dulu inget berapa enggak? Dulu 20 jutaan. Barunya tuh 20 juta. tahun berapa ya? 2005? Enggak. SMA. SMA ya 2005. Ya 2005-an ya, kurang lebih lah. 20 juta ya ini. 20 juta. Mahal. Mahal ya. Mahal. Perawatan susah. Terus spare part sekarang susah juga. Kalaupun ada pasti mahal. Makanya akhirnya udah kemarin jual aja. Jual aja. Tapi sekarang lagi dicari juga tuh Gimko. Betul, nggak tahu ya spare partnya mereka dapat dari mana, mungkin impor atau apa ya kali ya. Kayak gitu kan udah gampang sekarang. Iya. Gitu bro. Si apa tadi motor MZ tuh tahun berapa berarti? Itu tahun 69, Oh bukan 70 ya? bukan. Warna merah itu kan yang warna merah itu? Joknya warna merah. Oh iya joknya warna merah kan? Nah, si tankinya warna putih. Touring kemana paling jauh? Itu ke Jogja, apa sih? Gunung Kidul. Anjing. Anjing, 2 hari aja. Perjalanan ya? Udah 2 hari. Wah kerennya keren anjing 2 Iya, hari keren cuy. emang. Turun jalan anjing. Kelihatannya mah keren ya. Karena keren, foto-fotonya mah keren. Foto-foto keren. Orang-orang ngeliat anjing keren gini, iya lu ngeliatnya enak. Gue ya Perjuangannya. perjuangannya, ya itu makanya Bikers Brotherhood di situ masuklah namanya Bikers Brotherhood. Bikersnya kan seorang yang main motor ya, mengendarai motor. Dari motor. Brotherhoodnya itu persaudaraannya kuat di situ. Perjalanan kan bareng-bareng tuh. Jalan bareng-bareng. Satu mogok semua berhenti. Berarti lu udah lama juga ya di Brotherhood ya? Lumayan lah 2018 akhir 2018 ya. 2018 gue masih ngapain ya? Gimana ya? 2018. Tapi orang nggak nyangka lu Gar. Iya kan? Orang-orang nggak nyangka lu bakal masuk Brotherhood. Jadi kan kita tahu Gua ya. aja nggak nyangka. Dulu inget nggak pas kita sekolah di atas Yang di mana? Di Dolikam, Ya. kan sore-sore tuh di masjid, tangga masjid kan. Iya, tahu. Cicik anjing keren. Wah, ngelewat kan Iya. orang-orang pakai motor-motor tua gitu kan, sama si Bintang gua. Oh Bintang juga Brotherhood ya? Baru juga dia. Cuma nggak tahu dia masih aktif atau enggak. Si Ilham gitu kan. Si Aryan anak yang suka motor lah. Anjing bro, keren anjing tinggali budak Brotherhood senang motor aku. Gua nggak pernah berpikir. Lagian juga pertama motor sih mahal. Nyarinya di mana nggak tahu, belinya di mana nggak tahu, pasti mahal lah Iya intinya. masih mahal ya. Minta ke bokap nyokap nggak mungkin ngasih ya. Iya. Udah lu sekolah aja yang bener. Begitu jawabannya kan. Betul. Tapi orang-orang nggak nyangka Gar, maksud lu gini. Ya kan SMP sama-sama tahu ya kan. Sama-sama tahu ya kan kelakuannya bagaimana kan. Wah. Tiba-tiba anjing. Gua ngomong sama siapa ya? Si Garda masuk Brotherhood. Wah anjing. Ngeri itu bocah berarti ya. Kalau Bintang makan emang kelihatan ya kan. Motornya tuh diliatin banget ya kan. Ya kan? Nah, kalau lu kan kayaknya orang-orang bertanya-tanya tuh kan. Ternyata lu jadi live member ya. Member itu pun susah. Maksudnya nggak susah tuh gini, nggak langsung dari masuk dari gua punya motor langsung bisa live member nggak. Ada tahapan-tahapannya. Tahapannya ya. Tapi lu sering ngumpul-ngumpul ya sama anak Brotherhood ya? Masih lah, aktif lah itu mah. Malam minggu kayak gitu masih kumpul. Bini nggak larang nggak? Enggak lah, bini gua mau support aja. Bini lu support ya? Kalaupun acara gua bawa kan, Oh gitu? ayo nih naik motor. Anak? Gas mana? Anak lu berapa sekarang? 1, harusnya 2 kan meninggal. Yang meninggal 1 ya? Meninggal 1. Nah, yang perempuan itu ya? Anak juga sama, anak kalau misalkan ada acara dekat-dekat, apa event-event dekat gua bawa. Gua bonceng, mau dia. Oh mau diikut-ikutan? Mau ikut-ikutan. Oh iya. Ya, ya intinya sih kalau keluarga pada support ya. Support ya? Seru lah itu mah, ada apalagi ya tuh gitu. Hobi mobil nggak mungkin aja mahal aja. Repot aja. Iya bener-bener. Ya kan velg lah apa Tapi kan nggak kebayang. enggak maksud gua gini, gua sempet takjub dulu karena lo masuk Brotherhood tuh. Lu kan dulu anak skate banget aja. Oh iya. Skate, Skate. terus yang kenakalan remaja. Ya memang sih kalau itu ya memang nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Gua aja masuk memang nggak, tapi punya niatan kayaknya gua bisa nih, gua yakin bisa nih. Pencapaian tertinggi gua pengen gabung ke klub motor apa sih gitu. Ya Brotherhood. Brotherhood ya. Nah, tantangan banget kan, nggak gampang lah gitu. Akhirnya coba gua tempuh, alhamdulillah nih jadi live member.
Iyalah, lu capaian lu masih udah jauh banget di situ aja. Udah kemana-mana ya. Kalau zaman skateboard mah zaman sama si Patan, sama si Rain lah zaman dulu. Mana orang-orang itu ya? Tahu si Patan semenjak nikah sama orang Jepang tuh. Kimochi nggak tahu kemana ini. Tapi selalu seru gak ngobrol sama lu, Pak. Ya, pasti lah. Gak akan pernah habis bahan. Asli. Seru ya? Iya. Terus akhirnya kita kan sempat pernah ketemu di kampus lu sama Edo kan? Bida Tama. Dan lu ngambil jurusan desain grafis. Desain grafis ya kan? Betul. Habis sekarang kerja di perbankan. Jauh anjing. Gak anjing, kenapa bisa beda jurusan begitu anjing? Kepala cabang kan lu sekarang ya? Hah? Kepala cabang kan? Belum lah anjing. Belum lah anjing. Oh, udah kali. Belum. Ya berarti bulan depan. Amin aja lah. Jadi justru yang namanya matematik, akuntansi, berhubungan dengan keuangan, pokoknya gue tuh paling menghindar kan. Iya, tahu banget. Anjing, males lu kan paling males hitung-hitungan anjing. Cuy. Pokoknya zaman kerjain PR tuh pagi. Iya kan? Hafal-hafalan males. Iya benar. Hafalin misalkan rumus apa gitu, anjing males lah, ribet lah gitu. Udah pokoknya gue mah sekolah yang penting dapat nilai udah lulus gitu kan. Iya. Gak ngejar yang lain-lain karena mikir udahlah SMP, SMA, kuliah, lulus kerja mah kumang kewe gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu ya. Jalannya jalan yang sudah ditetapkan sama Allah kayaknya nggak gitu. SMA juga males banget anjing, hitung-hitungan apa, kuliah juga. Akhirnya bokap nyokap mau kuliah di mana? Apa ya yang gampang, sama teman-teman ngobrol kan. Bro, kuliah yang nggak ada hitungan-hitungannya apa? Di kafe. Di kafe. Oke, Bro, hati-hati ya. Di kafe. Ya. Di kafe mah cuman gambar. Berkesenian. Iya. Fotografer gitu. Dan kan. lu sempet dengan rambut gimbal. Iya, gimbal. Iya kan? Sepunggung. Garda Rastafara. Dan Facebooknya dihack aja. Goblok. Nggak ada nih Facebook. Nggak ada, pantesan anjing. Gua tuh sebelum lu kesini, gua sempat searching dulu ya kan. Garda Rastafara, gua mau ngambil file-file lu zaman dulu. Nggak ada, dihack aja. Dihack. Terlalu banyak pengikut kayak. Yoi. Waktu Facebook lama banget nggak ada. Akhirnya gua ganti nama sekarang. Ya. Gitu. Anjing males nih hitung-hitungan. Udah. Ini bro desain grafis. Masuklah desain grafis. Ya kan? Enjoy kan, gambar, fotografer apa gitu, enteng-enteng lah. Nirmana. Gitu doang. Bisa keikutin lah karena memang happy juga gue kan di kesenian ya. Berkesenian gitu kan. Lulus lah ceritanya. Udah lulus, anjing nggak kerja. Anjing aing naik gawe naon sih orang teh ya. Ka mana bingung. Nganggur berapa lama? Nggak, setahun lebih mah adalah. Setahun ya? Adalah setahun. Ya setahun, hampir setahun, 2 tahun lah ada. Tapi nggak nganggur, benar-benar nganggur sih. Ada proyekan mah ya? Ada lah proyekan, ikutan sama temen gua yang udah senior, jauh senior, tapi dia udah berpengalaman di dunia desain grafis. Dia punya IO sendiri. Iya. Udahlah ikut kerja lama-kelamaan, jing ini meyakinkan gak ya gitu kerja di dunia kayak gini gitu kan akhirnya. Dan ada teman akhirnya nawarin, bro mau nggak kerja di perbankan? Anjing, perbankan. Gajinya gimana? Tetap gini. Oh ya udah oke, gue masuk. Anjing. Keren. Bank yang sekarang? Hah? Bank yang sekarang? Ya sekarang, tapi sebelum ke bank yang sekarang kan gue outsourcing dulu. Hitungannya. Gue belum ngerti apa sih bedanya outsourcing sama pegawai tetap, belum ngerti kan. Ya udah masuk, lamarin. Ya tetap ini. Kan kalau di IO nggak tetap kan gajinya? Iya betul. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Tapi by proyek ya. By project. Kayak dulu pernah di Asia, pernah megang Asia, pernah tuh Maison pernah gua pegang. Dapat duit kan, tapi sekali yang enggak ya udah. Ya. Bingung kan? Nah, ini ada yang tetap, pasti tetap gajinya. Udah oke gua masuk. Lamar kan, dipanggil nih. Wawancara akhirnya udah nggak lama lah, sebulan lah. Diterima penempatan di daerah Kiara Condong. Udah bangga kan? Anjing, masuk. Kiara Condong jauh juga ya dari rumah ya? Kan gua dulu sejarah rumah. Tinggal lurus doang sih. Iya sih. Nah, oke. Gini kerjanya skemanya oke. Nah, gua berharap bener gajinya segitu kan, yang ditetapin sekian X rupiah. Iya, oke. Nah, set bulan pertama ke kantor ya, penggajian. Oh iya, nah kok penggajian ke kantor sih gua bilang. Nggak ditransfer ya? Lu berapa coba?
Berapa coba? 350.000 aja. Kerja selama? Sebulan anjing. Oh. Anjing kok 3,5. Itu bagian apa itu? 350.000 ada loh. Bu. Ini yang Ini apa? mikro atau makro? Marketing kayak apa sih? Marketing komedi bukan? Bukan aja. Ya marketing ya penagihan juga gitu apa Oh, sebutnya iya, di iya. zaman dulu itu. Aduh gua lupa. AE ya. Marketing collection lah sebutnya. Kan gua komplain, "Pak, kok anjir, gua udah cabut di tempat gua sebelumnya. Masuk ke sini ternyata gajinya cuma 350.000. Heeh. Pak ini gimana nggak ngerti. Emang nggak dikasih tahu sama yang sebelumnya? Belum. Enggak, Pak. Jelasin lah, ternyata gue tuh nggantiin teman gue yang cabut. Oh, gitu. Harusnya dia bilang kayak gini metode kerjanya segala macem. Jadi ada targeting. Kalau pencapaian sekian X rupiah, lu dapat sekian gajinya. Iya, Kalau iya, ini. Nah, gaji dasarnya itu cuma 350.000. By achievement ya? Iya gitu. Kalau bisa nagih sekian, dapatnya sekian, poinnya sekian, bonusnya sekian. Kalau enggak ya udah cuma 350.000. Anjing tuh 350.000 bro. Zaman dulu anjir. Tahun berapa tuh kira-kira? 2010 lah 2010 ya? 2010 2011 lah. Kecil tuh berarti ya? Oh, habis aja 2 hari. Buat bensin, rokok, Habis makan ini. udah. Habis. Udah tanggung keluar. Akhirnya ya udahlah gua berjuang, jangan sampai kemana lagi kan, bingung. Udah berjuang. Nah, alhamdulillah akhirnya terus sampai sekarang. Sampai ngerti celahnya ya? Nggak masalahnya dan saya udah tetap gitu kan. Wah, Kalau dulu outsourcing dulu. Yoi. Gitu. Karena udah mau kepala cabang ya? Sebut aja Bang BJB ya nggak? Tapi keren lu Gar, maksud gue. Ya orang yang paling gua nggak sangka-sangka adalah lu sebetulnya ya kan? Nah, Ya kan? Kecilnya Lu kan tahu ya kan? track record-nya tahu ya. Iya tahu ya kan? SMP gua kayak gimana ya? Tahu banget ya kan? Terus dari gimbal tiba-tiba kuliah masuk Brotherhood, habis masuk Brotherhood kerjanya perbankan. Anjing gue bilang si Garda ngimpi apa ya kan? Anjing gue bilang unik juga emang lu. Terus berarti udah berapa tahun sekarang di Total 13 tahun lah. 13 tahun. 13 lama tahun. juga ya. 13 tahun. Masuk 2013 berarti ya? Kalau dari 2012. awalnya itu 2011-an. Sebetulnya 2011, tapi kan outsourcing dulu. Iya. Outsourcing 2011-2012 lah. Terus pengangkatan 2013-an, 2012-2013. Tapi di bank itu terus. Gitu. Kan biasanya kalau orang perbankan tuh kadang-kadang sama kayak orang hotel ya. Nggak lama pindah. Oh, ya. Tapi Tapi lu- enggak kayaknya. Lama juga loh ya. Lebih ke udahlah, jalanin aja hidupnya gitu sini gitu. Udah. Tapi kantor pindah, Nggak neko-neko. brand semua pindah-pindah ya? Udah berapa kali pindah tapi alhamdulillah masih di Bandung lah. Masih Bandung Masih ya? Bandung. Kiara Condong, Buah Batu, Saya Budi, Samplas, Sukajadi, sekarang Cimahi. Anjing lama juga ya. Lama. Termasuk Eka, gue juga kaget aja si Eka masuk pas awal-awal dulu kan, nggak tahu kan. Ternyata di Mandiri dia kan. Gua nggak gini nih. Asli aja. Teman-teman gitu kan. Random aja. Ya random. Kan itu semua berkaitan dengan hitung-hitungan ya, matematika. Gua tau lah anjing gimana dulu kan. Matematika, IPA, fisika, biologi, iya, udah asli, anjing yang kayak gitu-gitu mah. Asli. Ya kan? Tahu-tahu ada yang kuliah ekonomi, kerja di Bank Mandiri. Aduh, gue Dan termasuk kayak model kayak siapa Didit, Arif Budiman, Abud, ya. Ilham dan lain-lain. Gue juga nggak nyangka. Termasuk Trimega kan teman-teman kita kan. Iya, dia jadi Ya pokoknya chef ya. Di chef internasional. Yoi. Ada di pelayaran dan lain-lain. Maksudnya anjing teman-teman gue, teman-teman SMP nggak nyangka ya. Yang kita tahu dulu kayak gimana anjing. Kayaknya yang konsisten gue doang kali ya. Hah? Di dunia ini. Entertain. Entertain aja Nah. terus ya. Itu aja terus ya. Proyekan aja. Tapi emang itu dibutuhin bro. Konsistensi dibutuhin. Daripada kayak lu ada bilang, oh mencok pindah ke sini. Kalau misalnya mujur, Iya, kalau lagi nggak dapetnya itu benar. gitu. Ya kan ada pepatah mengatakan ya, Apa nih pepatahnya nih? rumput tetangga lebih hijau. Yoi, buat hijau. Katanya. Tapi sama aja anjing. Sama aja ya. Sama aja. Yoi, berarti suka duka lo jadi orang perbankan apa enggak? Sukanya dulu ya. Ya. Kalau sukanya di bidang, kan kebetulan gue di UMKM nih.
itu banyak mengenal orang udah pasti itu. Yang namanya marketing kan pasti bersinggungan dengan banyak orang kan. Pengalaman banyak banget. Ketemu sama si A karakternya gini, ketemu sama si B karakternya gini, orang gini. Terus jaringan. Nah itu dia jaringan Nah, itu kan, ya. Pedagang grosir, gue punya datanya. Oh iya benar tuh ya. Iya. Pedagang grosir, kan tuh dia ngeling kan, ada sangkut pautnya gitu kan. Belanja di sini, belanja di sana, belanja di sini. Konveksi, gue punya link-linknya. Iya, Tukang bener. jual beli motor, tukang segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan UMKM gue pasti kenal orang-orang. Dan gue tahu kayak gimana mereka menjalankan usahanya ya. Iya benar. Cuman memang nggak bisa ditiru. Itu baik lagi. Betul benar. Gitu. Ilmunya apa profesinya boleh sama tapi caranya yang beda ya. Iya, dan rezekinya pun beda. Rezekinya beda gitu. Iya. Tapi emang teman-teman gue juga yang di bank yang ujung-ujungnya sebenarnya banknya itu kayak kerjaan sampingan. Jadi dia karena memanfaatkan jaringan yang dia punya, Bisa, ada juga ada yang gitu. Relationnya bagus. Temen gue juga ada yang gitu. Ada beberapa memang. Jadi memang tahu, tapi sulitnya adalah waktu, ngendalin waktu. Iya. Nah, ya kan ada bicara suka dan dua kan. Sukanya tadi kayak gitu kan, jaringan luas, tahu segala macam apa, tahu harga modal, tahu segala macam, dan ngerti lah pokoknya. Cuman dukanya yaitu waktu sangat tersita. Gitu. Kerja di bank tuh waktu sangat tersita. Iya. Gitu. Nah itu makanya kalau pengen ngejalin usaha kayak yang kita tahu harus ada backup, benar-benar backup. Iya. Gitu. Waktunya susah banget pasti. Iya benar. Susah lah, apalagi jualan gitu kan, usaha. Belum lagi yang nagihnya dulu ya, zaman nagih susah ya kan. Ada aja orang yang Ada. apa istilahnya pilot ya. Pilot ada yang gue talangin ada. Yang talangin. Ada. Oh ada gitu deh. Ada. Ya, Pak. Tuh besok wah nggak ada paling Kamis Pak, yakin nih ada. Berapa emang kurangnya? Ya ini sekian Pak. Aduh anjing, mah aing teh. Nombok dulu ya. Ya lu gua tahu. Tapi kesian juga kan. iya benar. Kalau nggak digituin, relasi hilang ya. Iya. Tapi kalau digituin, kalau diiyain, malah kita berkorban. Iya, nah gitu. Kalau kecil, kalau misalkan ada 20 orang yang ngelangin. Ada 1 juta anjing 20 juta coy. Kalau ada duit anjing Iya kalau lagi megang duit. Iya. Kalau lagi megang duit mah ya kan achieve kagak di kantor anjing. Bener kan anjing. Ya suka duka lah itulah. Seru-seru. Tapi emang di sini masih megang apa eventnya? Sekarang sih gua megang event. Ya event-event di kantor. Tapi beda dengan desainer apa? Beda. Gitu? Kalau gua memang tidak mendesain gua. Oh enggak di. Gua anak yang di antara teman-teman gue paling nggak bisa ngedesain sebenarnya. Tapi gue punya konsep. Tapi gue nggak bisa ngedesain. Oh, konseptor lah ya. Konseptor sama ya bikin. Tapi bagusnya konseptor yang ngedesain juga. Harusnya misalkan, begitu. Oh, bentuk bola tuh jangan bulat, mendingan agak lonjong dikit lah. Yeah, tapi diginiin gini. Nah, itu kan dituangin langsung. Jadi kurangnya gue bisa nggak desain sedikit-sedikit mah. Cuma kalau untuk menjadi sebuah bentuk atau bagaimana itu gue nggak bisa. Oh. Gue punya konsep doang. Gue kasih nih bagian desain, tolong desainin ini. Create-nya nih gini. Gue pengen eventnya stage-nya gambarnya begini, terus posternya ada begini-begini. Nah itu gue ngerti. Cuma kalau gue suruh desain, kalau cuma sekedar ngeditat suara sama ngedit dikit bisa lah. Tapi kalau misalnya itu gue nggak bisa. Berarti ada bagiannya khusus itu ada. Terus sempat belajar Photoshop, Canva kayak gitu-gitu. Ya sekedar bisa. Cuma kalau untuk tolong desainin nih gini. Itu mending gua kasih ke orang. Tapi satu divisi kan beda. Satu divisi. Jadi yang konsep tetap gua, yang bikin planningnya gua, tapi yang ngedesain orang. Tapi kalau kayak produksi gitu siapa yang bikin? Produksi ada lagi nanti. Ada tim produksi ada lagi beda. Ada tim produksinya. Oh ada Semuanya, ada bagian-bagiannya di sini. Tapi kalau misalkan konsep lu terlalu mahal, misalkan gue pengennya gini nih, modelnya nanti ada event, panggungnya, wah gini, desainernya oke. Kan mungkin bentrok sama produksi kan, mungkin produksinya, bikin panggung kayak gini mah tuh bro, bisa 2M ini biayanya, misalkan gitu. Misalkan. Diakalin sih sebenarnya. Jadi,
diakalinnya mungkin dari bentuknya diganti, atau gue kadang-kadang kalau misalnya anggaplah gue mau launching sesuatu tapi secara budgeting terbatas. Misalkan dibajetin, misalkan jangan lebih dari 500 juta. Ya, misalnya begitu ya kan. Anggaplah cuma dikasih 30 juta ya kan. Tapi kudu jadi nih, viralnya dapat segala macam. Ya udah. Gua ambil viralnya dulu. Ambil viralnya dulu gua. Kalau viralnya udah dapat, terus orang-orang berdatangan, ada duit buat produksi event, baru gas lagi. Gitu. Apa cuy? Iya. Aman, santai. Kalau mau duluan nggak apa-apa. Gue masih ada temen. Terus balik pakai apa? Santai, gampang nanti. Iya. Santai, aman. Aman, bos. Oke. Gitu. Jadi gue sama teman-teman konsepin gimana caranya kalau misalnya nggak ada yang budget terbatas tapi ingin hasilnya maksimal, ya kita cari virality dulu. Gitu, konsepin virality-nya di konsep, tapi emang kadang nyeleneh, kadang bikin orang kesel, kadang emang buat menarik perhatian. Cuma itu udah dibahas dulu nih, kita harus siap menghadapi resikonya. Bakal ada yang menghujat nih pasti nih, begini, pasti ada yang pro juga nih, begini. Nah, kita harus siapin jawaban dulu tuh. Itu kalau udah beken, udah ada namanya, baru gitu. Kemarin gue sempat megang wardrobe buat ke TV, tapi sekarang udah jarang. Udah nggak, gue lebih banyak di event sekarang. Sebulan berapa kali sih event? Yang sekarang ada kali, sebenarnya kalau se-Indonesia, handle se-Indonesia sebulan itu bisa sampai 300 event. Sebulan? Iya. Anjir. Sebulan se-Indonesia. Oh, kalau punya Jabar doang atau Bandung? Enggak, se-Indonesia. Gue megang menghandle se-Indonesia. Oh, se-Indonesia megangnya? Iya, menghandle. Jadi gue bagi tim, tapi tetap yang Di kantin ini misalkan wilayah kantor ini kan, kok kayak kantor gue kan ada dibagi wilayah kan? Ya. Ada wilayah 1, kanwil 1, kanwil 2 gitu Ya. kan. Berarti kita ngelola ya udah wilayah kanwil 1 doang. Kalau ini kantor apa? Masuknya wilayah atau pusat atau ini gimana? Ini pusat pemerintahan ceritanya. Ini kantor pusat nih. DPR MPR lah. Enggak, justru malah kantor presiden. Ini tuh. Kantor presidennya di sini. Nah, gue menterinya gitu. Oh, justru yang kayak di luar kota yang di mana-mana tuh Cabang. Ini di sini induknya di sini. Holdingnya di sini. Oh, pantesan aja sebulan 300 event. Hampir ya, jadi Anjir. misalnya kanwil ya, anggaplah toko mana itu. Nah, nanti dia koordinasi sama gua, Pak mau bikin event begini. Oh, nanti diarahin. Oh, gini. Budgetnya berapa? Segini. Produknya apa? Oke, tanggal berapa segala macam. Oke. Terus cek lagi, ada lagi nggak? Yang mana? Ya kan segala macam. Ya, gitu aja terus. Karena ada yang gua handle biasanya yang agak gede. Yang misalnya harus butuh expose sendiri segala macam. Nah, itu baru gua handle, gua bagi tim siapa nih yang bisa iniin gitu. Terus apa namanya, kalau misalnya kegiatan-kegiatan kecil kayak gitu lu ikut turun juga? Kadang turun, Kalau enggak juga. tergantung Kayak jauh kan, misalkan di mana gitu misalkan. kayak yang di Sulawesi. Paling jauh mana? Kalimantan ada? Kalimantan belum. Medan. Paling jauh mana? Baru ke Medan gua paling jauh. Medan atau Pekanbaru. Pekanbaru? Medan atau Pekanbaru yang ikut ke sana langsung gitu ya. Oh ya. Toko yang kayak Jakarta, Bogor gitu lu datang juga? Kalau event-event tertentu ya. Kalau event-event yang bos-bos pada ikut, ya gue berangkat juga. Kalau enggak mah enggak. Kalau enggak ya lihat sikon lah. Oh. lihat sikonnya enggak. Kadang-kadang kalau ada bos-bos kan kadang-kadang bro, ada ridersnya segala macam aja, udah kayak mau artis lah ini. Enak ya? Kayak gitu lah. Seru ya? Dibilang enak ya enak, dibilang enak ya harus diapain ya enggak? Kan harus dijalanin. Sama aja. Tapi kayak mau akhir tahun ini nih banyak juga event. Alhamdulillah sih menjelang akhir tahun ini setiap cabang udah punya konsep event masing-masing. Jadi eventnya tuh nggak harus selalu gede. Oh. Di gua tuh nggak harus selalu gede. Jadi yang toko-toko kecil
mereka mengkreasikan eventnya sendiri. Termasuk promo juga boleh, promo diskon apa mereka boleh. Ya itu nanti makanya di ACC dulu, nanti gue menghadap ke bos sales di sini, ini mau event di sini, makanya mereka mau promo begini gini, diskonnya segini. Ya kalau ACC jalan. Nanti kalau yang gue handle yang gede langsung, gede biasanya ya itu gue bawa tim dari sini. Gitu. Online sekarang ya banyak, online banyak. Iya. Gak kerasa 12 tahun. 12 tahun. Ini sama juga berarti. Gue 2014 masuk. 14 ya? Ya. Nggak kerasa ya? Jalan 12 tahun. Ini 12 tahun kan? Asli. Cing. Awalnya batu pijakan coy sebenarnya. Karena gue awalnya wartawan tuh kan. Gue sama kayak lu, gue aduh, baik per berita ya kan. Per berita, kadang juga ada yang per bulan, seperti yang per bulan juga, cuma gak nutup nih. Ya kan? Gue cobalah. Sakti nggak nih ijazah gue ya kan? Sakti nggak ijazah gue untuk masuk ke perusahaan? Nah, masuklah di sini. Nah, awalnya ingin batu pijakan doang. Sekarang jadi batu pondasi ya. Karena mungkin udah usia juga ya, malas kemana-mana. Asli, malas pindah-pindahnya. Iya. Dan belum tentu juga kan di tempat yang baru juga kita nyaman atau ya malas ulangnya lagi coy. Iya. Restartnya apa dulunya. Ya sebetulnya zona nyaman ya, tapi ya gimana lagi, udah umur segini mah udah nikmatin aja udah. Ya palingan makanya sekarang gue buat ngilangin bosen, ngilangin jenuh, ngapain gitu kan, video yang aneh-aneh atau olahraga, jalan sih gue, Olahraganya lu jalan sekarang? jalan kaki, ya sama yang push up, nge-gym enggak, segala macam enggak, padel enggak, tenis enggak, futsal enggak. Oh iya. Udah Tapi kan orang-orang banyak yang futsal sini enggak juga. Ada yang ngajakin. Cuman enggak lah gitu. Napas garpit coy, udah mendingan jalan aja udah anjing. Jalan aja. Padahal dulu kita SMP bagus ya fisiknya. Oh iya, basket iya kan. Oh, basket, lari, renang. Lu nggak tahu kan, gue sebelum kuliah komunikasi, gue sempat kuliah olahraga. Fisik apa? FVOK. FVOK di mana? Di Padang. Serius? Iya, olahraga dulu gue, kepelatihan olahraga. Kuliahnya berapa tahun? Kuliah 3 tahun. Tapi nggak lulus. Tapi ketika pertama kali masuk kuliah, pertama kali juga gue masuk kerja jadi penyiar radio. Jadi kuliah di sana berantakan aja. Oh, akhirnya nggak fokus lah ya? Nggak fokus. Kuliah gue gue jadi penyiar radio gue di sana. Iya ya. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena logat gue nggak ada logat sananya, bahasa Indonesia gue kata orang sana termasuk lancar, jadi gue diterima. Oh iya, karena apa sih namanya, harus netral ya, nggak boleh memihak bahasa tertentu gitu atau iya, enggak ya, sebenarnya lebih ke gaya bahasa sih. Jadi gue karena mungkin dipilihnya dulu, gue tidak ada logat Minang di sana, ya kan, terus bahasa Indonesia gue termasuk lancar, jadi keterima lah ceritanya. Emang radio kalau misalkan terlalu sebenarnya nggak apa-apa kalau daerah gimana? ada yang memang penyiar bahasa daerah ada, cuma di radio gue kebetulan bahasanya bahasa Indonesia. Oh, kayak radio swasta gitu ya? Radio swasta. Harus yang umum lah ya bahasanya. Harus bahasa umum Indonesia. Ya kan, dicarinya yang sering berbahasa Indonesia, gitu, lancar. Bukan berarti orang sana nggak lancar, cuma memang ada logat-logatnya. Nah, gue dianggapnya netral ya kan, jadi gue keterima tuh di situ. Paham. Nah, kuliah olahraga. Abis kuliah olahraga kan anjing, gue tuh masuk kuliah olahraga tuh sebenarnya karena ini ambil yang paling tinggi sama ambil yang paling rendah. SPMB apa dulu ya, lupa gue, ya kan. Ambil yang paling tinggi di Unpad, ambil yang paling rendah olahraga. Kenapa gue ambil kepelatihan olahraga? Karena gini, pertama memang gue seneng basket awalnya. Kedua, enak juga kali jadi guru olahraga. Ya kan, dulu inget ya guru olahraga kita siapa aja? Ya kan, renang. Kamu renang nggak? Nggak, Pak. Sama tuh. Renang, mobil kijang. Ke kantor celana training, ya kan.
duit Kerja masuk ya. banyak. Jadi masih banyak. Iya kan? Gitu awalnya mikirnya, wah ini nih Ngelesin renang. ngelesin ya kan. Ya kan. Sampingannya banyak, akhirnya awalnya gue berpikir gitu. Itu pasti banyak tuh. Les renang pasti banyak. Pasti Wah, nih, Pak, lah. anak saya nggak bisa renang. Ya udah saya Lesin. lesin. Ayan. Iya, tapi ya gue terdistract lah gitu. Habis kuliah, jadi ada tuh kuliah dasar-dasar atletik. Anjing, dasar-dasar atletik coba aja. Atletik aja ada dasarnya. Nggak semudah itu ya. Gak semudah itu aja. Terus kepelatihan itu, jadi nanti bisa diarahkan sebagai pelatih dan jadi guru. Tapi yang kalau ambil kejurusannya guru doang, belum tentu dia punya base sertifikat pelatih. Oh. Gitu. Jadi Lebih serem itu yang gua. kalau pelatih itu bisa jadi guru, Pelatih bisa jadi guru, tapi guru nggak bisa jadi pelatih. belum tentu bisa Oh, jadi pelatih. Karena Apa ada sertifikasi lagi. Kalau kayak dokter apa spesialis kali ya? Spesialis. Gitu kan? Iya. Dokter umum nggak bisa dia meriksain gigi secara lebih lanjut. Tapi dia tahu, oh ini giginya dia struktur tahu. gigi dia tahu, penyakit gigi dia tahu, tapi lebih lanjut ambil tindakan nggak boleh. Nggak boleh, harus dokter gigi Spesifikasinya. spesifikasinya. Begitu. Oh, ini panjang juga ya. Itu FEK nggak cuma sekedar gitu doang ya ternyata. Jadi di sana tuh kuliahnya otot cuy. Nah, iya. 80% otot, 20% otak. Fisik aja. Iya. Ya akhirnya gue gagal lah di situ, kuliah gue nggak gue terusin. Gue pindah ke Bandung, gue kuliah lagi. Mulai lagi. Kuliah lagi. Gue ambil komunikasi aja lah. Ambil Masih komunikasi. udah pada mana? Hah? Dulu tuh? Di mana sih? Kuliah lu? Stikom. Stikom di mana? Itu dulu PH Mustafa, Oh. Sekolah Tinggi Ilmu Komedi. Masih ada sekarang kampusnya? Masih. Masih. Pindah tempat, Oh iya. pindah mulu aja. Gitulah. Makanya gue ya udahlah, gue jalanin. Emang gue senengnya. Tadinya kan gue mikir, gue pengen kerja yang nggak ada iniannya, nggak ada jamnya gitu. Ya. Sama. Awalnya pengen begitu, tapi pikir-pikir, makanya kenapa gue pengen jadi wartawan. Tapi ternyata kadang-kadang harus, anjing jam 11 malam mau liputan, waduh. Iya benar. Awalnya sih Kalau enak ya kan, senang. Lama-kelamaan kan, wah capek juga nih begini. Memang harus bisa ngebagi waktu ya. Sebenarnya kita harus tahu mana waktunya istirahat, mana waktunya kerja gitu. Benar-benar gitu. Iya. Harus bisa benar-benar ngebagi waktu. Dan yang paling penting sebenarnya, yang gue pikirin fisik sama penghasilan sih Gar. Itu fisik sama penghasilan. Gue hitung-hitungan juga, maksud gue. Kan kadang pernah ngerasa sakit, tiba-tiba uang habis segala macem. Nah, akhirnya ya udahlah, gue pikir wah ini kayaknya konsultasi sama bini gue kayaknya harus cari sesuatu Ya yang makanya baru. itulah dibutuhinnya manajerial waktu itu di situ penting. Iya benar. Zaman waktu gua di IO juga sama gitu. Begitu megang event gede, wah enak banget anjing dapat duit gede. Oh iya benar. Tapi begitu karena megang duit kan, foya-foya. Yoi. Wah, apa segala macam. Eventnya beres, Duit habis. duit beres. Terus aing kudu kumaha isukan. Isukan di bangke. Ya heuleung aja. Iya nih. Nah itulah benar. Makanya harus benar-benar bisa ya. Kecuali kalau misalkan megang eventnya berkelanjutan ya. Iya. Misalkan event ini nggak apa terus. Tapi kan gitu resikonya. Tapi sebenarnya di event di tempat gue ini, base-nya gue memang kerjaan event di kantor aja, gue tidak nggak ngambil event di luar kantor. Jadi gue by event kantor aja gitu. Soalnya 80 cabang Pasti mereka bikin event ya? Pasti? Setiap diharuskan bulan? Oh. karena retail, Oh iya. karena toko retail. Iya. Kalau mereka nggak event lu ngapain gitu kan? Iya kalau misalnya gue tidak ada kegiatan dalam sebulan, Cuma jualan doang. cuma memang. jualan doang. Sekarang saingannya online, Terus apa? terus mau ngapain? Gimana orang mau tahu toko? Gitu. Jadi Makanya mereka pun dituntut bikin ya. ini di konsepinnya harus bikin event di toko atau kerjasama sama yang lain. Gitu. Jadi kolaborasi event dengan sekolah, dengan apalah terserah. Ya, dengan mereka caranya masing-masing ya. Dengan Kepala cabangnya, kepala toko ya. iya. Jadi kapan BJB mau sponsorin event gue? Event yang mana? Banyak event mau yang mana?
Atau ini aja deh. Saya gue bukan bagian sponsor. Apa namanya pas bagian pengajian apa? Bagian pengajian. Oh itu. Payment apa? Yang pakelari apa bukan pakelari apa yang kalau pengajian tuh dari bank apa gitu ya? Payroll. Payroll. Kok pengajian ini? Payroll. Payroll ya kan. Ini bang kemana payrollnya? Ada lah bang itu. Ada. Bang Bimbung. swasta. Gue sih berharap teman-teman nanti nonton mereka pada mau join lagi. Oke. Collapse lah kalau nggak ya. Oh, ya. Jadi gue bikin begini sebenarnya biar apa? Silaturahmi pertama. Betul. Kedua bukan buat jadi YouTuber aja enggak. Biar aja ntar kalau misalnya ini teman-teman anak-anak gue tahu, oh ternyata ayah dulu punya teman namanya ini. Ya kan? Tapi ini penting loh. Kalau misalkan besok hari teman-teman bisa kayak untuk main ketemu sama si Kabul dan lainnya kan 4-3an waktunya agak panjang, kita bisa ngobrol panjang. Oh iya. Cerita kan, lu inget nggak zaman dulu gini gitu. Kalau cuman diceritakan aja utarakan kan cuman kita doang yang tahu kan. Kalau zaman dulu udah punya handicap aja ya. Anjing kayaknya. Tapi mahal banget, Bro. Zaman dulu handicap, handphone aja gua mah handphone juga gua pinjam dari orang tua ini. Handphone aja kadang-kadang main game punya si Kabul ya. Punya si Kabul. Iya, punya kan enggak belum belum masif lah. Enggak zaman sekarang makan gampang. Tapi dulu janjian gimana ya? Kok bisa ya? Anjing. Kan kalau dulu gini tepatnya. Misalkan Jumat nih sekolah. Bro, besok ya kita main kemana sih? Vega. Jam berapa? Jam 8. Cash close. Iya bener. Udah. Nggak ada kontak-kontakan Nggak, telepon, udah. nggak ada ya? Udah. Yang jangan 8 lah. Gue jam 9 lah gini. Yaudah, jam 9 ya. Oke, pulang. Besok jam 9 harus ketemu di Vega. Udah beres. Nggak ada bahasan tiba-tiba malam. Kalau zaman sekarang kan gampang. Bro, besoknya ketemu. Oke, di Vega jam berapa? Jam 9. Terus tiba-tiba malam nyokap ngubungin kan. Misalkan teh, besok jangan main ya. Kita besok mau ke rumahnya Uwa. Iya. Kan gampang langsung. Bro, nggak bisa sorry ya. Iya benar. Gua batal besok gua ke rumahnya Uwa gua. Kalau zaman dulu nggak bisa. Nggak bisa. Besok jam 9 ketemu di Vega. Mau di rumahnya gimana? Pasti ke nyokap bilang kan. Iya. Aduh, nggak bisa. Jangan besok. Terus kalau misalnya mau nelfon siapa gitu? Iya. Orang nggak ada yang mau handphone. Iya kan. Anggaplah telepon rumah ada. Kalaupun misalkan ada hal-hal mendadak malam pasti ada cuma 2 kemungkinan. Orang yang nggak datang, itu pun infonya nanti setelah hari besok. Iya bener. Besoknya. Kemana-mana gitu kan? Kamar, ayah Uwa orang kayak mah. Iya, oh bener. ya udah. Tapi kan ya udah. Makanya nggak jadi baper dan lain-lain ya. Kalau zaman sekarang kan repot. Wah, udah gampang komunikasi gini. Kalau dulu kayak gitu kan. Jam segini di sini udah jadi. Kalau masih kamu juga kadang nggak pernah janjian tiba-tiba datang semua kan. Feeling kayaknya Gar. Ini main kayak malam minggu gitu. Terus kan. terus kan dulu nggak ada zaman Sherlock. Nggak ya ada. Kan? Aing bisa tahu imah mana gimana caranya anjing. Imah Aing di Ciwastra. Imah mana di mana tiba-tiba orang bisa main ke rumah mana. Main itu kemana gitu. Pakai angkot. Nyari info kan. Serunya itu aja pakai angkot. Pakai angkot tiba-tiba nyampe depan rumah mana anjing. Kan luar biasa anjing pikir-pikir. Bener. Sekarang kan dikit-dikit Sherlock dong aja. Seru lah. Itu paling nanti ketemu sama yang lain ya kita bahas cerita soal zaman masa lalu dan masa sekarang. Jadi terekam gitu kan. Ini nih gorengan. Itu gorengan teh, sikat teh. Maafin ya, aduh bingung mau jamu apa nih. Sini mah Jamu mah nggak ada bro. anjay. Intisari jamu mah ini. Tapi gue nggak pernah main gitu sama lu ya. Nggak, karena Nggak kealaman ya. nggak kalaman bareng ya. Jadi zaman dulu rumah Kabul. Enggak anjing, gue nggak ikutan. Ikutan. Si Rain sih. Gue nggak ada, gue Si Rain, si Fatan. Zaman-zaman rumah Kabul. kayaknya seru ya kalau kapan-kapan kita ngumpul lagi di rumah Kabul. Ayo. Kemarin sempat ngajakin kan? Si Kabulnya. Iya udah gitu main PS. Ya. Tapi memang dulu
hiburan terbatas banget ya. ngebuka pintu kamar mandi di dalamnya lu tiba-tiba. Ya kan? Lagi ini Lagi sama silaturahmi. Lagi semedi Lagi ya semedi. kan. Anjing, lucu seru ya banget. dulu, seru banget. Tapi dulu memang terbatas banget ya, hiburan tuh terbatas banget. Apaan paling hiburan cuma main PS dulu Mas Eka. Kalau nggak CS, PS, sama nyodok paling udah. Nyodok ya. Itu udah paling kasar tertinggi tuh. Kasar tertinggi ya. Mana yang bayar si Eka mulu ya. Kita kan kadang-kadang bawa duitnya terbatas. Terbatas. Itu permainan kasar tertinggi zaman waktu itu. Nyodok udah nggak ada lagi. Oh, Bowling pernah 2 kali gue diajakin sama almarhumah. Oh iya bener. Ya, Di kalau apa? Dago pas apa? Wah, Pas Dago ya? ini apa? Dago bowling ini ya. Lupa ya apa? Pas Dago tuh Dago pas ya. Itulah. Pernah 2 kali tuh. Tapi bawa sendiri kan. Eh, Bola-bolanya bawa sendiri main. Tapi nggak ada ketertarikan nggak. Kayaknya nggak seru gitu. Lebih seru nyodok lah ya. Oh, Zaman iya. dulu kan. Udah nggak ada lagi. Gitu. seru banget emang. Cuman dulu Sabtu Minggu event. lupa kabul kalau ngumpul semua ya. Tapi sekarang mau ngumpul anak-anak di rumah. Ya. Udah pada punya buntut semua. Ya. Betul. Susah lah kalau nginep mah. Iya pasti ya. Susah kalau nginep mah. Paling ya main kayak kemarin, ketemuan di mana misalkan sore sampai malam ya oke lah itu ya. Iya benar-benar. Masih oke lah. Yang bisa gampang dihubungi paling Dani. Kalau di Bandung, Dani. Tapi Doi sibuk juga sekarang lagi sibuk padel coy. Nah, tapi bisa. Dia jadi bos padel dia sekarang. Tapi bisa. Dia bisa. Dihubungin bisa lah. Bro, ini hari ini kebol. Bisa. Cuma yang lain nggak tahu nih. Iya. Gua kemarin sempat telepon perasaan gua si Edo di Bandung aja. Gua telepon aja kan. Jakarta. Oh John, kirain tadi di Bandung, ternyata di Jakarta. Si Batok teh ketemu si Maisi di mana sih? Ih nggak tahu gua. Ada kan di grup. Ya tapi kan, gua juga nggak tahu itu ininya apa ketemuannya di mana. Mereka satu sekolah kan? Oh iya? Nggak tahu. Oh juga. iya, Nggak tahu juga. reunian. Oh reunian. Dan SMA 5 kalau nggak salah. Sama si Abud juga harusnya ketemu. Lu SMA berapa sih? SMA berapa sih kan? SMA Angkasa. Angkasa. Dari DH pindah berarti SMA Angkasa. Angkasa. Yang di ini ya Lanut ya? Lanut ya? Oh, dekat itu apa? Bandara. Gue SMA sempat di Bandung setahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 Padang. dipindahin ke Padang. Padangnya bukan Padang kota, Padangnya di Sijunjung. Jadi berarti di kabupaten lagi ya. Jauh tuh. Jauh lagi dari Padang kota ya. Gue culture shock gitu. Nah. Anjir, gue bilang bingung juga ya kan. Tapi mau nggak mau gue harus menyesuaikan, Nah, ya kan. Sering tuh dikerjain sama orang-orang situ karena gue nggak bisa bahasa daerah. Wah, udahlah, gue pasrah aja, gue ikutin aja lur mainnya. 2025 lulus kuliah, gue pindah ke Padang kota aja ya. Gue pindah ke Padang kota aja ya kan. Nah itulah makanya tiba-tiba jadi masuk jadi penyiar radio itu diiseng ya, di ini apa ada teman bokap gua ngedaftarin gua tiba-tiba. tapi sorry motong. Kalau kayak Padang kota sama Padang kabupaten kan kayak Bandung nih. Kayak Bandung Garut lah, kayak Wah, gitu. jauh Iya kayak tuh, gitu, bro. Bandung Tasik, Bandung Garut, Bandung. Itu udah lewat kota Bandung ya. Kan kalau Udah. hitungannya kabupaten Bandung tuh kan lu rumah di mana, kabupaten di mana, Soreang. Iya. Nah, misalkan sekolahnya di Dago gitu kan. Di kota tengah kota nih. Kabupatennya kan berarti Soreang gitu. Oh, emang enggak jauh. Ini mah kayak misalnya pokoknya dari Padang kota ke tempat gua di Sijunjung itu dulu itu 2,5 jam atau 3 jam lah Garut sekitar ya, Garut segitu lah. ya. Iya kayak gitu. Kayak Tasik lah. Ya, anjing. Jauh oke. Iya makanya dulu anjir bener-bener gua kalau kata bokap gua mah lu diasingkan. Terus lu pulang pergi. Yang enggak juga, kadang-kadang kalau misalnya mau lebaran doang pulang, kadang-kadang enggak Terus pulang di, juga. di sekolahnya nginep atau mondok gimana? Enggak, jadi bokap gua kan dulu ada proyek di sana, Di kabupaten itu. di kabupaten itu untuk di Sumatera Barat. Hmm. Nah, ngebase-nya di kabupaten itu, ya kan? Nah, bokap gua jadi dulu tuh di Bandung itu gua dicapnya agak bandel lah. Ya, bukan bandel yang kriminal ya, tapi bandel-bandel jahil. Ya kan, bawaan DH.
Ya kan bawaan temen, bawaan suasana DH lah. Iya. Ya kan. Nah bokap gue pindah, bokap gue dapat proyek di sana. Gue disuruh pindah, udah pindah aja yuk, nemenin bapak. Bareng sama bapak. Iya bener ya, udahlah anjir. Ya udah gue. Kebenaran bokap di kabupaten ceritanya. Biasa di situ. Mau nggak mau lah. Mau nggak mau gue, anjir gue telusurin itu aja. Tapi gue nikmatin aja. Iya. Aja gitu. Jadi pengalaman kan. Yoi. Gue masuk ke sono, gue inget tuh. Sinyal HP gue nggak bisa. Yang gue kan pakai providernya M3. Nyampe sono belum ada. Ada tapi mungkin masih di kotanya mah ada, tapi Iya, kalau iya, di situ iya. nggak ada. Ya nggak sekarang ya, jaringan luas wah di mana-mana kan. Terus di Bandung udah ada Asia di sana belum? Iya. Nonton TV kudu pakai parabola dulu. Oh iya, zaman-zaman dulu memang gitu. Yang ada cuma apa ya, TVRI itu apa gitu. Jadi kalau mau nonton RCTI segala macam itu pakai Wah, pokoknya udah repot lah pokoknya. parabola. Wah anjir gue bilang, gue bener-bener diasingkan dulu aja ke bokap gue di ini. Sedangkan lu biasa hidup di kota Bandung ya. Iya dulu ke Bandung kan. Teknologi kan, wah. Segala macem. Ya teman-teman di sana juga awalnya ngeliat gue aneh ya kan. Gue biasa ke sekolah pakai sweater, sweater atau jaket ya kan. Di sana gue dikata-katain anjing. Wah penyakitan lu ya, ada penyakitan. Anjir gue bilang. Enggak, biar baju gak kotor, Iya. biar emang Terus gue emang fashion style juga ya fashion kan. ya. Gue dikatain kita ya gue bilang. Gue terimain, oh ternyata begini. Hati bos. Udah akhirnya anjing pokoknya seru lah. Indonesia gede gar di sana kelihatan banget, oh ternyata Indonesia itu gede, Indonesia luas. Tapi hati